Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan,
karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan pada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf, bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun, ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal, menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Bekasi. Shalom.
Yang bersukacita sorakan haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih senyum kanan kirinya. Bilang Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita tepuk tangan, kita memuji Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Kau luar biasa Tuhan. Kau Allah yang dahsyat buat hidup kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Katakan amin, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kami menerima kemenangan dari Tuhan pagi hari ini. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
Yarabaya Shikarabaya Rabaya 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 Yarabaya Rabaya 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 Yarabaya Shikarabaya. Terus sembah, mari terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Urabashikana ya raba ya raba ya raba ya raba shena ya raba. Ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Ya rabashikana ya raba ya raba. In Christ alone I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Yes Lord, aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kan ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Yeskiel 36 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan, dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Yes Lord, we say amen Lord. Biar kami declare Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu, yang sanggup merubah keadaan kami Tuhan. Karena kuasa salibnya Tuhan melepaskan kami dari kami yang terikat Tuhan, terlepas di dalam nama Yesus. Dari hubungan kami yang hancur Tuhan dengan keluarga kami, hari ini Tuhan kami akan lihat dibangun kembali sama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak buat tahun yang baru. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, biar kami mengerti Tuhan semakin hari Tuhan apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Abah. Dan hari ini Tuhan
Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami, gembala sidang kami Tuhan. Untuk Pastor Niko Tuhan, beserta wakil-wakilnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, ada pengurapan, ada terus kasih-Nya Tuhan boleh mengalir Tuhan atas hidupnya di dalam nama Yesus Tuhan. Kemanapun Tuhan Pastor Niko melayani, ada tanda heran Tuhan menyertai Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Father of Host Tuhan, Grow Center Tuhan, untuk Pastor Andy, Pastor Lia, Ikhaya Raba Sheke Namaya Raba ya Raba ya Raba. Kami menopang Tuhan Bapak kami Tuhan di Grow Center, biar Tuhan kekuatan, kesempurnaan Tuhan boleh turun Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, karena Engkau yang terus Tuhan menaungi Tuhan Pastor Andy, Pastor Lia, bahkan seisi rumahnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kasih kekuatan lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Abah. Kami juga berdoa Tuhan buat tim pastoral yang ada Tuhan, Pastor Monty Tuhan beserta keluarga, Pastor Doni beserta keluarga, Pastor Timmy beserta keluarga Tuhan. Bahkan untuk Pastor Billy Tuhan, Pastor Chandra Tuhan yang ada di Manado Tuhan, kami percaya Tuhan ada kesatuan hati ya Tuhan, untuk boleh Tuhan membawa Tuhan jemaatnya Tuhan, menggenapi amanat agungnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Abah. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan buat Pastor Julius, Pastor Esther, Ikaraba Sheke Namaya Raba ya Raba ya Raba ya Raba. Kami percaya Tuhan ada kekuatan lebih lagi Tuhan untuk Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan boleh berjalan tetap di visinya Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan perlindungan lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan untuk Alin Gerau Tuhan diberkati Tuhan dalam pertumbuhannya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Abah. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Bekasi. Kami percaya Tuhan, kami akan lihat ada tuaian yang besar atas kota kami Tuhan. Kami akan declare Tuhan, setiap sekolah demi sekolah, kampus demi kampus Tuhan, kantor demi kantor, akan ada lawatan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami lihat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Grow Center Tuhan, Grow Center Jakarta, Manado, Bekasi Tuhan, akan jadi tempat bagi banyak generasi Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Dan siang hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk Indonesia. Ikaraba Sheke Namaya Raba ya Raba, Ikaya Raba Baba. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, desa demi desa, kota demi kota, pulau demi pulau. Di dalam nama Yesus ada lawatan Tuhan, ada lawatan Tuhan bahkan untuk setiap pemerintahan yang ada. Di dalam nama Yesus ada hati yang takut sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Mari terus angkat kedua tanganmu ke surga saudara.
saudara. Shalom, Grow Center Bekasi. Shalom. Wow, penuh banget. Yes. Wow, saya hari ini kaget banget karena hari ini spesial banget. Ada surprise yang luar biasa, saudara. Ya. Kalau hari ini setiap hari Minggu kita kumpul bersama keluarga kita semua untuk beribadah sama-sama. Hari ini spesial, saudara. Hari ini kita kedatangan keluarga besar daripada Pastor Andi, saudara. Yes. Dan sekali lagi selamat datang. Ya. Ini sebuah kejutan buat kami karena di Bekasi langka beliau datang. Ya, saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Arwianto Cokro dan Ibu Hilda. Welcome. Senang banget hari ini dikunjungi Bekasi dan juga Ibu Marlina dan Bapak Arif. Ya, dan juga ada Nathan anaknya Ibu Marlina dan Pak Arif. Dan juga yang kita kasihi Pastor Billy dan Pastor Agista. Welcome semuanya. Seneng banget hari ini, suasana yang hangat, tepat banget hari ini kita akan menerima pengurapan Tuhan. Iya, Esther bilang kalau saya hari ini kok rada mati gaya katanya. Jujur ya, oke, karena kejutannya luar biasa. Dan saudara hari ini nanti juga akan ada yang nyanyi spesial ya, spesial banget. Ya, Dan kejutan saudara, ya, nanti iya aja. kejutan. Kalau ada yang nyanyi di sini, saudara nanti tolong video rekamannya, saudara. Di YouTube, di Instagram. Pertanyaannya boleh nggak ya? Boleh. Pasti boleh, saudara. Dan apakah ketika kami berkata seperti ini, apakah ada saudara yang juga baru pertama kali datang ke Grow Center Bekasi, saudara? Kami pengen menyambut saudara. Kalau ada, bolehkah mengangkat tangan saudara buat saudara-saudara yang baru pertama kali datang? Ada tentunya Pastor. Wow, welcome. Wow, ada banyak hari ini. Ada banyak. Shalom. Shalom. Para asyir boleh memberikan hello card dan mengisi serta memberikan souvenir yang ada. Yes. Dan ini waktunya kita akan memberi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita siapkan, bisa melalui amplop yang tadi udah di depan atau melalui QR code. QR code kita juga ada di amplop, Bapak Ibu. Dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sama-sama akan memberi dengan ucapan syukur Tuhan. Suami, istri, anak-anak memberi dengan bahagia Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati pemberian kami ini Bapak. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gak banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah Grow Woman. Setiap hari Rabu, sebulan hanya satu kali. Bulan ini diadakan tanggal 18 Januari pada pukul melalui Zoom online jam 4 sore Bapak Ibu Saudara. Dan untuk yang mau mendaftar silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Jam 7:30 malam. Oke, informasi mengenai Grow Woman akan disampaikan menyusul. Tunggu update-nya di IG kami Bapak Ibu Saudara. Nah, pengumuman yang selanjutnya adalah Community of Love. Ini adalah komunitas yang ada di gereja ini dalam kelompok-kelompok kecil. Kami menghimbau bagi yang belum ikut, ayo yuk ikut karena ini penting banget supaya kita nggak ngerasa sendirian, supaya kita bisa saling menemani melalui hari-hari yang berat ini. Selanjutnya untuk seluruh informasi mengenai rumah doa atau Grow Children bisa diupdate di Instagram Grow Center Bekasi. Demikian pengumuman hari ini. Udah. Sedikit itu? Yes. Wow. Kalau udah sedikit dan saudara nggak ikut, sayang banget saudara. Yes, ikut Bapak Ibu Saudara. Dan saudara kalau saudara boleh lihat nanti ketika saudara berdiri, mungkin saudara akan berkata, kok bangkunya tiap minggu nambah ya di sini ya? Yes. Saudara mau tahu kenapa alasannya saudara? Karena orang yang duduknya juga nambah saudara. Nah, puji Tuhan. Nah, karena di sini punya satu culture saudara nggak kenal, nggak disayang saudara. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri semua saudara. Bangkit berdiri semua. Wow, keluarga paling utama nih saudara. Dan minggu lalu kita boleh sama-sama berkata, boleh kenalan beberapa menit, 1 menit dengan orang-orang yang kita nggak kenal. Hari ini tetap sama saudara. Tapi kita hari ini family time-nya adalah kenalan sama orang yang minggu lalu kita belum kenalan saudara. Yang paling depan pasti ketemu sama keluarga Pastor Andi saudara. Tolong jangan kabur saudara. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Tanya nama ya. Iya, dan saudara jangan cuma gini doang. Buat apa saudara? Dimulai dengan berkata dengan mulut saudara yang tertutup dan berkata, saya Indro.
saya Dono, saya Kasino. Saudara, siap saudara? Yang siap katakan yes. Semangat. Kita akan mulai Family Time Growth Center Bekasi, dimulai dari sekarang saudara. Rame. Yang rame. Suaranya dong, suaranya kenalan. Jangan gak punya temen di sini saudara. Luar biasa. Wow, yang dari depan udah mereksek sampai belakang, luar biasa. Yang di YouTube, ayo datang ke Growth Center Bekasi, alami hangatnya jadi keluarga. Yes. Nama saya Julius. Nama kamu siapa? Esther. Nama yang main keyboard, David. Ope. Ada Wandi, ada Benny. Dan ada Oce. Luar biasa. Wah, Growth Center Bekasi benar-benar tepat waktu. Kasih tepuk tangan ya saudara buat semua daripada Growth Center. Dan minggu depan jangan lupa saudara bawa lebih banyak lagi saudara lagi yang akan datang saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, minggu ini sungguh luar biasa. Kita akan mengadakan penyerahan anak. Kita akan sama-sama berdoa. Dipimpin oleh Pastor Andi dan Pastor Lia. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Setiap kali kita diberi kesempatan untuk memberikan atau menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, kita percaya masa depan Indonesia, masa depan Bekasi itu luar biasa. Amin. Dan setiap kali kita diberikan kesempatan seperti ini, memang gereja kita tidak percaya akan baptisan anak kecil, karena baptisan adalah keputusan seorang yang dewasa. Tapi iman daripada kedua orang tuanya lah yang mementingkan mereka bisa bergerak dan bertumbuh dalam Tuhan. Jadi hari ini kita honor iman daripada orang-orang tua yang boleh menyerahkan anak-anak mereka. Hari ini siapa saja ya yang diserahkan? Hari ini ada 3 anak yang akan diserahkan bagi Tuhan. Yang pertama anak Abraham Jaden Wahyudi dari Bapak Karno Wahyudi dan Ibu Febi Sri Menda Ginting. Kemudian ada anak Elena Natania Nainggolan dan Mika Kweana Nenggolan dari Bapak Limai Andri Nenggolan dan Ibu Hirda Damayanti Borusitopu. Mari kita pakai berdiri sama-sama, arahkan tangan saudara, kita berdoa buat mereka saat ini. Abraham Jaden Wahyudi, Elena Natania Nainggolan, Mika Kweana Nainggolan. Karena iman daripada kedua orang tuamu, kamu diserahkan kepada Tuhan. Kamu akan tumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh damai sejahtera. Kamu akan sehat secara tubuh, jiwa dan rohmu. Biarlah hari ini Tuhan, Kau berkati kedua orang tua ini. Untuk mendidik anak-anak mereka dengan roh takut akan Tuhan. Berkati pernikahan demi pernikahan ini Tuhan. Biarlah pernikahan ini akan menjadi saksi dan cerita mengenai generasi ini. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku serahkan anak-anak ini dalam nama Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Amin. Silakan dong saudara dikasih Tuhan. Elaine akan memuji Tuhan dengan satu pujian The Blessing. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jesus, we pray, kita berdoa Tuhan. As we enter 2023, kita memasuki tahun yang baru. Kita ingin Tuhan, kita rindu. Kita mau menerima berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan kita mau berlari, kita mau lari bersama Engkau. Yes, Jesus, thank you Lord. The Lord bless you and keep you. He makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and gives you peace. Lord bless you and keep
His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and gives you peace. Oh, we believe, so we sing, Amen, 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 Amen. Come on, kita nyanyikan bersama-sama. The Lord bless you and keep you. He makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and gives you peace. Oh yes, we receive, Lord. So we sing, Amen, Amen, Amen. Sing Amen, 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 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lord Jesus, we say amen. Kita katakan yes and amen kepada janjimu, kepada berkatmu, kepada hadiratmu. Yes Jesus, we say amen. So right now I'm speaking to those who are tired. Mungkin ada yang capek, mungkin ada yang dikit lagi mau nyerah. But you know the Lord says, come to me. The Lord says, come to Him. Datanglah kepada Dia. For His yoke is easy and His burden is light. He says, come to me, all those who are weary and burdened. So if that's you, mari kita datang ke altarnya. Let's come to His altar. For this is the moment, this is the time. Ini adalah waktunya, ini adalah saatnya untuk kembali kepada Dia. So let's receive His blessing. Kita terima berkat hari ini. Dan kita lari buat tahun 2023 biar semua, the whole world will know that He is the Lord. He is our Savior. So we say, may His favor be upon you and 1,000 generations. Your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children. Let's receive this blessing. Buat keluargamu, buat anakmu, come on. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and the children. Come on, may His presence go before you and behind you and beside
puji. Amin. Yes God. Yang setuju dengan surga katakan amin. 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 Katakan may His favor. Come on. May His favor be upon you and 1,000 generations. Your children, your children, and their children. And may His favor be upon you and 1,000 generations. Your family, your children, and their children. And may His presence go before you, God behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're leaving, rejoicing. He is for you. Angkat tanganmu. He is for you. He is for you. He is for you. Come on. Terus katakan. He is for you. He is for you. He is for you. Terus katakan. He is for you. He is for you. Amen. For you. He is for you. He is for you. Amen. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Mari jemaat-jemaat sendiri, come on, voice only, segala puji. 2023 Tuhan, Kamu hanya terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagi namamu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, Allah dari segala Allah. Bapak, terima kasih. Ucapan syukur kami mengawali tahun ini, masuki gerbangnya dengan ucapan syukur.
Inilah minggu-minggu gerbang dimulainya 2023. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Tuhan, kami buka tahun ini dengan ucapan syukur. Dari hati kami paling dalam. Walaupun kami belum melihat jawaban, kami belum disembuhkan, kami belum diberkati. Tapi kami memilih untuk mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Ada kuasa mujizat di balik pengucapan syukur orang benar. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semua katakan amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan setengah-setengah. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Wow, it's great untuk dalam masa tahun baru. Selamat tahun baru buat saudara. Dan sebagai seorang gembala, seorang ayah, sedih juga lihat Elaine, ini minggu terakhir dia, hari Jumat dia akan kembali ke Boston untuk melayani Tuhan. Saya tetap encourage saudara berdoa untuk the whole family, untuk semua boleh melayani Tuhan. Dan my son Jason juga masih ada di Amerika, dan keep praying for our family. Kita percaya bahwa gak mudah jadi keluarga hamba Tuhan, dan kita butuh support daripada jemaat semua. Selamat datang bagi saudara yang pertama kali datang ke tempat ini. Dan gak biasa-biasanya saya bawa keluarga, tapi lebih daripada seorang ayah saya, Pak Arwianto juga adalah wakil gembala daripada Pak Niko. So hari ini sudah disidak oleh pusat. Ya, Pak Arwianto dan Ibu melayani sejak awal dari gereja ini bersama dengan gembala sidang Pak Niko yang ada. Hari ini saya juga ingin memperkenalkan secara resmi kepada jemaat di Bekasi bahwa mulai awal tahun ini bahwa tim pastoral di CK8, ingat bahwa GC Bekasi di bawah cabang khusus 8 dan Growth Center Church telah menambah satu pasang pastoral, tim pengembalaan yang membantu saya. Kalau dulu ada Pak Monty, ada Pak Timi, Pak Doni, dan hari ini saya ingin perkenalkan pastor baru yang akan juga menjadi pastor saudara. Pastor Billy Yosafat dan Agista Aswan bisa naik ke depan. Ya, haleluya. Bagus bajunya Bu. Dapat dari mana saya tidak tahu. Lain dengan datang, tapi puji Tuhan. Ya, sedikit ke sana. Ya. Ya, saya percaya hari ini satu banyak kesaksian yang saya bisa saksikan bagaimana Tuhan setelah setahun saya berdoa untuk new members, dan karena melihat cabang makin banyak, jemaat makin banyak penasehat, makin banyak kemenangan. Dan sebab itu Pastor Billy dan Pastor Agista ada tempat ini juga untuk menjadi bagian, dan mereka bawa juga rombongan tim leadership departemen musik. Bisa bangkit berdiri, ada yang ada di tengah-tengah kita. Di bawah pimpinan Ibu Sandra, ya. Ibu Sandra adalah worship pastor kita yang baru. Silakan duduk teman-teman yang ada. So hari ini lengkap dari Jakarta tentang buat saudara. So berikan tepuk tangan sekali lagi. Welcome Pastor Billy, Pastor Agista untuk bisa melayani bersama-sama di Bekasi. Dan it's great service. Dan saya hari ini adalah hari pengurapan buat setiap saudara. Katakan amin. Kalau tahun lalu kita diurapi masing-masing, ya gak diurapi. Tapi tahun ini khusus. Dan saya rasa luar biasa, gak kebetulan kalau Wakil Gembala Pak Niko boleh ada di sini. Hari ini juga akan diurapi oleh Pak Arwianto buat saudara. Satu persatu kita akan diurapi. Saya akan urapi Pastor Billy Yosafat, Pastor Arwianto. Kita akan mengurapi setiap saudara. Jadi nanti pengurapan akan dilakukan setelah doa berkat. Buat apa? Jadi memang pengurapan bukan paksaan. Pengurapan adalah keluar dari hati saudara. Nanti bagi saudara yang memang harus pergi, memang harus ada acara, saudara tidak dipaksa untuk stay. Tapi penting buat saudara, keluarga demi keluarga, boleh datang bersama-sama untuk diurapi. Ya, nanti kalau maju suami istri yang sah, ya, suami istri yang sudah legal, gandengan tangan supaya kami tahu Anda adalah suami istri, nggak salah doain dengan sebelahnya nanti ya. Jadi saudara nanti maju bersama-sama. Tahun 2023 rumah besar kita GB Jalan Suprapto mendapatkan satu kata bangkit jadi pemenang. Katakan dengan saya 2023. Lebih keras yuk, 2023. Bangkit jadi pemenang. Lebih keras, bangkit jadi pemenang. Katakan kiri kanan, bangkit jadi pemenang. Haleluya.
Dan saya percaya ini satu tantangan di tengah tahun yang gelap, di tengah tahun yang tidak menentu. Justru kita harus ada kuasa di mulut orang percaya bilang, ayo kamu bangkit. Ya, bangkit dari kuburmu, bangkit dari kebangkrutanmu, bangkit dari setiap kubur-kuburmu. Ini waktunya kita akan lihat Lazarus yang 4 hari mati akan bangkit. Amin. Bisnismu yang 4 season mungkin, 40 minggu mungkin telah mati akan bangkit. Katakan amin. Dan bukan hanya sekedar bangkit, tapi kali ini bangkitnya bukan hanya sekedar jadi orang yang diberkati, tapi jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Jemaat GC jangan jadi setengah-setengah. Jangan cuma jadi manajer tingkat bawah. Doa tahun ini jadi pemenang, jadi CEO, jadi presiden direktur, jadi CFO, jadi pemilik toko yang dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ya, punya mimpi kembali yang udah dikubur selama pandemi ini. Punya mimpi kembali 2023. Aku bukan sekedar orang biasa-biasa. Aku bukan cuma nomor terakhir. Kita punya DNA pemenang. Tuhan katakan engkau akan 10 kali lebih cerdas. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Kota di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Ayo, firman Tuhan kalau kau percaya, perkatakan dan terima urapan hari ini. Engkau akan bangkit jadi pemenang. Rumah kita GC Growth Center mendapatkan kata build atau membangun, build 2023. Waktu saya dapatkan ini, saya berdoa waktu seperti Nehemia yang pulang kampung setelah dibuang di Babel. Seperti kita mungkin diasingkan di Babel selama 2,5 tahun, kita rasanya mengalami pandemik. Dan pulang ke Israel, Nehemia lihat temboknya udah runtuh. Tapi gak ada satu orang pun yang mau punya keinginan membangun tembok. Padahal tembok pada waktu itu adalah lambang identitas daripada kota Tuhan. Hari-hari ini 2 tahun ini, identitas anak Tuhan seperti dikuliti. Katanya Kristen, kok masih mati karena COVID. Katanya Kristen, kok masih bangkrut. Katanya Kristen, kok masih sengsara. Katanya Kristen, kok diadili di pengadilan karena korupsi, karena kasus tembak menembak. Seringkali identitas Kristen hari ini sedang diteruntuhkan. Dan banyak orang akhirnya menjadi skeptis. Tapi GC memilih untuk membangun kembali nama Tuhan. Identitas anak Tuhan. Kita bukan lagi pecundang, tapi kita adalah lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebab itu menggabungkan 2 visi besar ini. Maka siap GC Bekasi 2023. We will build community to rise up and be victorious. Kita akan membangun komunitas yang bangkit dan menjadi pemenang. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus. Kita akan bangun businessman. Kita akan bangun suami-suami, istri-istri. Kita akan bangun mahasiswa yang akan menjadi bangkit dan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Bangkit dari keterpurukanmu. Bangkit dari setiap rasa kalah. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang. Kita nggak akan, tapi saya percaya bukan hanya bangun orangnya, tapi kita akan bangun lumbungnya. Dan kabar baik, walaupun kita baru setahun lebih ada di tempat ini, maka saya umumkan hari ini, pada bulan April atau Mei nanti kita akan pindah lagi gedung. Karena kebetulan juga udah gak cukup, kita akan pindah ke tempat yang lebih baik, saya harapkan lebih besar ya. Karena gedung ini akan dibeli oleh properti sebelah dan kita sedang dibangunkan di belakang. Kalau ada gambarnya, inilah tanahnya yang sudah dibangun dan hopefully by Agustus kita akan punya gedung yang lebih baik, ceilingnya 8 meter dan ada ruangan children yang lebih baik dan kita akan bersama-sama pindah. So doa buat daya, buat dana yang tidak mudah, tidak murah kita untuk membangun kembali karena waktu itu sudah bangun tempat ini dan harus pindah ke sana. Tapi kita percaya ada visi, ada provisi. Katakan amin. Dan saya percaya Bekasi bukan anak bawang, bukan cuma anak yang baru kecil, baru besar, tapi kalian bisa membangun bersama-sama dengan Tuhan. Let's prove it, build 2023. Kita akan bangun komunitas kita, gereja kita yang sehat dan kuat, gereja yang siap bangkit dan jadi pemenang. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus. Nah, 2023 saya akan berikan landasan. Bagaimana kita membangun? Polanya apa? Karena membangun banyak pola, banyak cara. Membangun sudut yang mana? Nah 10 tahun ini semua gereja tiba-tiba dipersatukan untuk menyelesaikan yang namanya amanat agung. Semua bilang amanat agung. Matius 28 ayat 19-20 berkata, inilah amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa. Bilang semua bangsa.
Muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah amanat agung yang 10 tahun ini. Nanti di tahun 2033. Di mana gereja akan berusia 2000 tahun. Kemarin saya ikut dalam rapat World Evangelical Alliance yang akan mengumpulkan Oktober nanti para pemimpin muda yang sedang akan berkumpul karena gereja tiba-tiba punya landscape yang baru. Gimana mempertahankan generasi muda untuk datang hari Minggu untuk beribadah. Karena buat kita yang mungkin berusia 40 tahun lebih tua, ke hari Minggu kalau di rumah kayaknya ada yang kurang begitu. Tapi anak-anak sekarang nggak ke gereja hari Minggu biasa aja. Nah ini adalah satu landscape yang baru. Jangan jadikan ini threat atau ancaman sehingga nanti bulan Oktober pemimpin dunia akan kumpul anak-anak muda gimana 10 tahun ke depan kita menyelesaikan amanat agung. Nah berdasarkan blueprint ini, rencana ini, kita akan buat roadmap daripada GC Bekasi. Inilah roadmap yang akan kita hadapi Januari sampai Februari ini. Kita akan bicara mengenai visi dan nilai. Katakan visi dan nilai. Visi adalah tujuannya. Jelas kita akan build, kita akan menjadi bangkit, jadi pemenang. Kita akan bahas selama bulan ini. Ya minggu lalu Pastor Julius sudah mulai dengan PAT. Dan kita manusia-manusia yang punya free will. Yang akan punya kebebasan, kehendak bebas. Ya tapi mungkin bukan free willy, tapi free will itu harusnya. Saya dengarkan videonya kemarin. Tapi berapi-api Pastor Julius. Saya suka banget bahwa jalanku bukan jalanmu. Ya, path-nya Tuhan adalah yang bikin visi. Dan kita akan belajar mengenai nilai. Katakan nilai. Nilai penting karena nilai adalah semacam dress code kalau kita ketemu di satu pesta. Ya itulah nilai. Kamu nggak mau jadi masuk pesta yang salah kostum, ya nggak enak liatin orang. Nah, value juga seperti itu. Masuk ke komunitas ini tahu, oh nilainya seperti ini. Oh ini yang membuat, karena nilai itu mempersatukan kita. Nilai itu menjaga kita bersama-sama. Nilai itu yang membuat kita bergerak ke satu arah yang sama. Sehingga 2 bulan ini kita akan belajar mengenai visi dan nilai. Dan nanti mulai Maret sampai Mei kita akan membahas mengenai kata amanat agung yang dikatakan aku menyertai kamu. Ketahuilah aku menyertai kamu. 2023 banyak bilang ini. Di tengah kegelapan, di tengah kita nggak ngerti harus gimana. Katakan dan ketahuilah Tuhan menyertai aku. Ketahuilah Tuhan menyertai bisnismu, menyertai kesehatanmu, menyertai keluargamu, menyertai pernikahanmu. Katakan amin. Inilah yang harus kita lakukan dan kita akan bahas mengenai intimacy. Keintiman yang benar. Keintiman yang bukan hanya maunya, ada maunya. Keintiman yang hanya mau sepihak. Keintiman yang bukan hanya pencitraan. Banyak orang di Instagram intim dengan istri. Tapi kenyataannya di balik itu. Kita akan ajarkan saudara intimasi. Ada mengenai hati Bapa, mengenai keluarga, mengenai kasih yang mula-mula. Lalu Juni sampai Agustus kita akan ajar saudara mengenai jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka. Ini akan bicara mengenai pemuridan. Gak bisa kita membangun komunitas yang bangkit jadi pemenang kalau tidak ada sistem pemuridan. Itu cuma event, I.O. Ya, kalau cuma hari Minggu itu namanya I.O. Datang senang, keluar I don't care. I don't care dia bisnisnya gimana, I don't care perkawinan gimana. Enggak, di gereja ini, maaf kita agak kepo dengan saudara. Amin. Kita mau sedikit kepo dengan saudara. Kita nggak mau tutup mata, yang penting kasih perpuluhan. Yang penting datang, peduli amat keluarganya berantakan. Peduli amat perkawinannya nggak bener. Kita harus kepo. Tapi kepo yang positif. Kita mau muridkan saudara. Masuk ke tempat ini, yes kita mungkin jadi orang yang kalah. Tapi keluar lebih dari pemenang. Amin. Itulah gereja harus seperti itu. Gereja bukan hanya tempat arisan, bukan hanya tempat cari jodoh, bukan hanya tempat cari partner kerja. Tapi di gereja tempat kita dirubah, ditransformasi menjadi lebih daripada pemenang. Perlunya pemuridan, perlunya nanti dikul-kul kalian dimuridkan. Kenapa di gereja ini kita percaya merit harus sebelum merit 6 bulan harus ada di kul. Supaya ketua kulnya bisa laporin ke Pastor Julius. Jangan diberkati Pastor, pacarannya aja pukul-pukulan. Nanti udah merit bisa berabe kita. Lebih baik susah di depan
Daripada nanti setelah married, tiap hari konseling terus. Setiap hari teleponan sama Pastor Julius terus. Mendingan di awal susah. Di awal banyak dicewerin. Daripada masuk pernikahan nanti bapak belur. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang mau married 2023 katakan amin. Oh sedikit. Nabung dulu ya tentunya ya. Nah September sampai November kita akan mengajarkan dengan kata baptiskanlah mereka. Kata baptiskanlah mereka ini berhubung dengan keselamatan. Sebab bilang keselamatan. Nah kita nggak mungkin membangun komunitas menjadi bangkit jadi pemenang kalau kita nggak bicara belak-belakan mengenai keselamatan. Banyak orang pikir dia udah selamat padahal belum. Ya, sehingga kita akan bicara mengenai saving the lost. Jadi selain kita menjadi komunitas yang akan mencari yang hilang, kita akan mengajar bagaimana berharganya kalian di hadapan Tuhan. Manusia itu berharga di mata Tuhan seperti apa sehingga Yesus mau datang ke dunia. Lalu kita akan belajar mengenai kejatuhan manusia, yaitu kita akan kuliti secara teologi arti sin, arti dosa. Ya, dosa yang disengaja, dosa tidak disengaja, itu ada semua dibahas di teologi. Kita akan ajar saudara mengenai kejatuhan manusia. Kita akan tutup dengan pentingnya untuk menginjil. Dan Desember kita akan tutup dengan Christmas 2023 berdoa. Karena saya punya doa, punya keinginan, kerinduan, tapi kalau Tuhan kehendaki, kita akan kumpul sama-sama keluarga Jakarta, keluarga Bekasi untuk malam Christmas di daerah Senayan. Kita akan cari tempat di stadion, bukan stadion utama ya, tapi stadion dekat situ. Kita akan rayakan sama-sama Christmas Eve. Haleluya. Nah hari ini, sebelum kalian diurapi, penting sekali kata pengurapan itu saudara mengerti. Urapan minyak, nanti kita akan urapi saudara dengan minyak, itu pertama kali dilakukan oleh Yakub di Betel. Di Betel yaitu dia mengurapi satu tempat yang dia tahu di tempat dikhususkan, karena di tempat itu dia melihat malaikat naik turun di tempat itu. Nah saya percaya bahwa pengurapan minyak itu bisa dilakukan kepada satu tempat, satu lokasi, bahkan seseorang atau satu grup yang diurapi, yang artinya dipisahkan, semua bilang dipisahkan, yang artinya dikhususkan, katakan dikhususkan. Berapa saudara pernah diurapi oleh hamba Tuhan, kamu dikhususkan, kamu dipisahkan, kamu disucikan. Ya, saya percaya kenapa kita percaya pengurapan minyak di kantor, bukan minyaknya yang sakti, tapi waktu nama Tuhan diperkatakan lewat minyak itu, kita tahu bahwa tempat usahamu dikhususkan, dilindungi di dalam nama Yesus. Bukan jampe-jampe yang membuat saudara jadi berkati, tapi nama Yesus adalah nama perlindungan bagi orang-orang yang lemah. Dan saya percaya pertama kali pengurapan minyak dilakukan kepada manusia itu pada zaman Harun. Musa kepada Harun seperti Mazmur 33, seperti minyak yang baik dari kepala Harun sampai ke janggutnya, sampai ke ujung jubahnya. Dan pada waktu itu dimulailah setiap kali diurapi, diikuti dengan the blessing yang tadi dinyanyikan oleh Elaine. Berkat Tuhan pada engkau masuk, pada engkau keluar, pada waktu engkau mengelilingi engkau, pada keturunanmu, kepada keluargamu, 1000 generasi. Dan waktu engkau menangis, engkau tertawa. Ya, itulah yang diucapkan oleh imam-imam setelah mereka mengenal pengurapan minyak dan doa berkat. Dan itulah yang kami akan perkatakan kepada saudara. Nah kita perlu belajar hari ini supaya saudara tahu bahwa nanti diurapi dengan minyak. Minyaknya tidak menyelamatkan, katakan amin. Jadi jangan cari minyaknya, tapi percaya atas nama siapa kalian diurapi. Nah tapi waktu itu Tuhan secara detail memang memberikan resep mengenai minyak pengurapan. Dan kalau Tuhan sudah detail, seperti Tuhan detail bilang kepada Nuh berapa panjang, lebar, bahtera itu ada maksudnya. Gereja kita percaya perjanjian lama juga perjanjian baru, yang percaya katakan amin. Yes, kita umat perjanjian baru, tapi bukan berarti perjanjian lama gak laku. Perjanjian lama memang tidak dilakukan secara literal. Ya, dulu di perjanjian lama tidak boleh makan babi, gak boleh makan yang berkuku berapa, dan yang seafood tidak boleh. Tapi sekarang saudara boleh, tapi bukan berarti abuse that, jadi kolesterol nanti ya kan. Tapi ada artinya sebetulnya perjanjian lama. Setiap perkataan di situ ada arti spiritualnya
Perpuluhan pun juga seperti itu. Ada yang bilang perpuluhan gak penting, itu perjanjian lama. No. Ada hal yang penting. Ya. Perjanjian lama 10% mungkin, seharusnya perjanjian baru 100% hidup kita ini miliknya Tuhan. Juga apa yang berkat pada kita. Tapi saya percaya itu lambang yang kita pelajari. Dan hari ini kita akan belajar mengenai minyak pengurapan di Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Baca sama-sama. Berfirman Tuhan kepada Musa, ambil remah-remah pilihan. Ada pertama, ada mur tetesan 500 sikal. Kedua, ada kayu manis yang harum setengah dari itu, yaitu jumlahnya 250 sikal. Ada tebu yang ketiga, yang baik 250 sikal. Lalu yang berikutnya kayu teja 500 sikal. Ditimbang menurut sikal kudus dan ditambahkan dengan minyak zaitun yang kelima 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Seluruh campuran rempah-rempah ini dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Yang pertama Tuhan bicara dalam minyak pengurapan harus ada mur. Begitu juga dengan kehidupan kita. Waktu kita diurapi harus ada unsur mur dalam hidup kita. Mur itu adalah dikenal sebagai rasanya yaitu pahit. Semua bilang pahit. Loh kok artinya apa? Tuhan izinkan seringkali hidup kita ini mengalami kepahitan demi kepahitan. Mungkin 2022 engkau mengalami super pahit. Engkau mengalami pahit, masternya, tuannya pahit itu dalam hidupmu engkau rasakan. Tapi saya percaya pahit itu bukan untuk dinikmati, katakan amin. Seringkali orang Kristen ngalami pahit, dinikmati pahitnya. Dibilang, aduh kasihanilah aku, oh kenapa aku begini. Tapi saya percaya pahit itu melambangkan obat. Amin, obat itu pahit. Tapi obat itu pahit tapi menyembuhkan. Hari ini, bisakah kita merubah setiap kepahitan menjadi ucapan syukur. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan jangan setengah-setengah buat Tuhan. Saya tahu gak gampang. Tapi kalau masih ada yang pahit di sini, yuk bereskan. Nanti maju, terbuka. Tuhan aku masih pahit. Tapi hari ini pahit itu bukan untuk menjadi statusmu. Tapi pahit itu adalah menjadi obat. Mungkin engkau bilang, aduh tahun 2022 kemarin itu tahun yang mau gua hapus. Tapi nanti kalau kamu sudah lewat, kamu akan bilang itu tahun terbaik, obat terbaik, obat yang buat saya lebih kuat, obat yang buat saya lebih mengucap syukur. Jangan hakimi Tuhan dalam satu musim, jangan hakimi Tuhan dalam satu kejadian. Biarlah kita hari ini, nanti Tuhan akan rubah rasa pahit itu menjadi obat. Bahkan mur itu dipakai untuk mengawetkan makanan. Saya percaya lewat pahit itu, rasa kasihmu kepada Tuhan makin awet. Rasa cintamu kepada Tuhan makin awet. Rasa cintamu kepada keluarga, suami, istri, semua akan makin awet. Dia mengerti katakan amin. Yang kedua ada unsur kayu manis. Kayu manis ditafsir oleh para teolog adalah keindahan daripada anugerah Tuhan. Semua bilang anugerah Tuhan. Nanti waktu maju, mungkin engkau ngerasakan, waduh aku sukses, aku diberkati. Tapi perlu ada satu kata yaitu semua ini anugerah. Ku ada hari ini karena anugerahmu Tuhan. Saya percaya waktu kita bisa bilang anugerah, kita bisa menjadi orang yang mengucap syukur. Mengucap syukur karena hidup ini anugerah. Syukuri hidup ini anugerah. Dan saya percaya hari ini kita mau menutup dan memulai tahun ini dengan satu perkataan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Yang ketiga adalah tebu. Tebu dalam bahasa Ibrani itu adalah haneh. Yang artinya berdiri tegak dalam sebuah keseimbangan. Yang artinya dulu dipakai sebagai alat pengukur tebu ini. Tebu adalah berani berkata, Tuhan selidiki aku. Ujilah aku Tuhan. Jadi waktu nanti maju, selain kalau ada rasa pahit, rubah jadi ucapan syukur. Ucapan syukur karena hidup ini anugerah. Tapi yang ketiga ada unsur berani terbuka. Berani minta Tuhan ukur hatiku. Ukur Tuhan. Apakah aku masih mengasihi Engkau? Kalau Tuhan ingatkan masih ada dosa.
Ingat, pengurapan itu gak akan bisa dicampurkan dengan dosa. Pengurapan gak bisa dicampurkan dengan pemberontakan. Hari-hari ini banyak kita berontak sama Tuhan. Banyak kita berontak sama orang tua. Banyak kita berontak sama pemimpin. Mungkin sesuatu yang kita anggap benar. Tapi bisakah hari ini engkau mau Tuhan selidiki aku. Kalau memang aku salah. No wonder pengurapan itu gak ada. No wonder berkat itu gak turun dalam hidupku. No wonder aku sakit terus. No wonder aku rasanya kok gak pernah cukup. Karena kita seringkali kita gak mau diukur sama Tuhan. Hari ini seperti Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Apa engkau sungguh mengasihi engkau pada Tuhan. Yuk berani di awal tahun ini. Untuk menerima pengurapan ini jadi dahsyat kalau kita mau diukur sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat adalah kayu teja. Kayu teja bahasa aslinya dari kata hadad yang berarti menyusutkan, membungkukkan, menundukkan kepala. Kayu teja adalah mengenai humility, mengenai kerendahan hati. Dan inilah yang penting. Tadi pahit jadi ucapan syukur. Ucapan syukur karena anugerah. Dan anugerah itu membuat kita mau diselidiki, diuji sama Tuhan. Dan waktu diuji sama Tuhan, kita perlu bilang, Lord, I'm sorry. Aku salah selama ini. Perlu kerendahan hati. Perlu humility. Tuhan tahu kok caranya membuat kita itu jadi humility. Tuhan bisa datangkan sesuatu rencana, skenario. Selama kita masih keras-kerasan sama Tuhan, masih kuat-kuatan sama Tuhan. Ayo hari ini pastor ajak, yuk kita berani melepaskan hak kita. Walaupun hakmu, aku udah merdeka, aku udah besar. Tapi Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Kayu teja berkata mengenai humility proses. Dan lewat humility, pengurapan itu akan turun buat saudara. Hari ini kalau Tuhan ingatkan, ada sesuatu yang perlu kamu akui. Yang terakhir, kita akan diurapi unsurnya dengan minyak zaitun, olive oil. Pohon zaitun adalah tumbuhan yang tumbuhnya di iklim yang panas, terik. Di tengah terik panasnya suhu, mungkin masalah hidupmu. Dapur api yang 7 kali dipanaskan. Biar pengurapan ini, zaitun akan tumbuh di situ. Karena zaitun melambangkan perdamaian. Dan saya percaya kalau kita terima zaitun, putuskan untuk berhidup damai dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kamu mau mempersembahkan korban, kalau Tuhan ingatkan masih ada rasa pahit, rasa dendam kepada saudaramu, kepada teman-temanmu, mundur dulu. Jangan langsung persembahkan, karena korbanmu tidak akan dikabulkan sama Tuhan, tidak akan diterima. Begitu juga dengan pengurapan. Pengurapan it will not work kalau kamu tidak memutuskan hidup dengan damai dengan semua orang. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Saya undang Pastor Lia untuk maju ke depan. Kita akan akhiri kebaktian hari ini. Tapi seperti saya katakan tadi, kita tidak akan memaksa saudara tinggal. Bagi saudara yang memang harus pergi, saudara dipersilahkan untuk pergi. Kita akan akhiri dulu, kita akan doa berkat buat saudara. Tapi nanti kita akan urapi setiap saudara. Mungkin saya nggak bisa panjang-panjang. Dan ingat hari ini ada saya, ada Pastor Arianto, ada Pastor Billy Yosafat yang mengurapi. Setiap kita diurapi dengan Tuhan yang sama. Jangan lihat orangnya. Ya, jadi tak perlu kejar saya atau kejar Pak Arianto atau kejar Pastor Billy. Semua kita diurapi dengan Tuhan yang sama. Kita coba alat-alatnya. Kita mungkin nggak bisa terlalu lama karena waktu. Jadi saya nggak bisa terlalu bernubuat. Dan saya pun kalau nggak dikasih Tuhan, saya tidak akan bernubuat buat saudara. Ya, saya nggak mau buat-buat. Tapi kalau Tuhan kasih, mungkin beberapa orang yang agak lama, karena Tuhan kasih. Tapi hari ini yuk siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan engkau menjadi orang-orang. Kalau saya boleh simpulkan hari ini, bahwa pengurapan hari ini akan membuat kita mengucap syukur. Karena hidup ini anugerah.
Dan izinkan Tuhan menguji hati kita. Tetap humble dan hidup dalam damai dengan semua orang. Dan biarlah pengurapan bangkit dan jadi pemenang akan turun kepada setiap saudara. Ya, sebelum kita menutup kebaktian kita, yuk kita berdoa buat orang-orang yang sedang berdoa untuk bangkit dan jadi pemenang. Yuk lihat, mari berdoa saat ini. Mari kita bersepakat, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita berdoa saat ini Tuhan untuk mendapat pasangan hidup yang dari Tuhan. Ada damai sejahtera dalam tim di kantor. Dapatkan hikmat kekuatan di tahun 2023. Hubungan dengan keluarga membaik ya Tuhan. Orang tua sehat selalu, panjang umur. Dapat pekerjaan baru yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Seluruh keluarga sehat ya Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Mendapat customer yang baru ya Tuhan. Diberi kekuatan untuk menghadapi pekerjaan yang semakin banyak. Dan dapat kesempatan naik gaji dan dapat fasilitas yang terbaik dalam nama Yesus. Kakak dan suaminya diberikan kelancaran dalam usaha baru, pindah ke kontrakan baru di luar kota. Disembuhkan dari sakit batuk pilek. Papa juga sembuh Tuhan dari sakit demam. Penjualan nasi di MM 2000 dilancarkan. Banyak yang membeli ya Tuhan. Anak cepat masuk panggul dan bisa persalinan normal dalam nama Yesus. Tuhan, suami dan anak dijamah Tuhan, diberi kesehatan dan target bulanan tahun ini Tuhan selalu terpenuhi ya Tuhan. Kesehatan mental membaik, semakin dewasa di tahun 2023, pembuatan skripsi pun dilancarkan dalam nama Yesus. Yuk tepuk tangan, ini yang sudah dijawab Tuhan, bersyukur masih diberikan kesehatan, kemampuan dalam bekerja, bersyukur diberi kesempatan melayani kembali di gereja. Puji Tuhan, mata anak sembuh sempurna, normal seperti semula. Puji Tuhan, naik gaji, bersyukur tensi darah Bapak normal setelah sempat tinggi. Puji Tuhan, take over KPR lancar. Puji Tuhan, adik sembuh total, keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan, mendapatkan tempat yang dikontrakan lebih besar. Come on, gereja Tuhan, berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu, biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa memenuhi saudara mulai hari ini dengan kasih Tuhan, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara bisa duduk kembali dan nanti baris demi baris akan maju.